Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, semoga Allah SWT limpahkan keberkahan pada sore hari ini, sehingga dengannya Allah SWT memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah kasih rahmat pada kita sekalian, yang dengannya Allah membukakan pintu-pintu hati kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya, menuntut kita dalam kegelapan di atas muka bumi ini, menuntun kita dalam kegelapan di dalam kuburan nanti, menuntun kita dalam kegelapan menuju akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekalian saya muliakan, hari ini kita berada di tahun baru 1441 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini membawa kebaikan bagi kita sekalian dan jadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini, jika kemarin kita berada di Al-Baqarah ayat 146 hingga 148, betul ya? Sekarang kita akan lanjutkan dekat saja dari situ, 154, 154, 55, 156, 157 insyaallah. Sebelum kita mulai, kita akan awali dulu dengan membaca suratul Fatihah. Dengan keberkahan suratul Fatihah, semoga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat seperti yang tadi saya sampaikan, dan juga semoga Allah SWT mudahkan akal pikiran kita untuk bisa menerima ilmu tersebut, memudahkan saya untuk dapat menyampaikan, memudahkan teman-teman untuk bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya insyaallah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Sebelum dimulai, mari yang pegang Quran, yang dalam keadaan tidak berhalangan, untuk masing-masing membuka Qurannya dan membacanya bersama-sama. Semoga keberkahan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini berhasil kita raih, dan juga Allah bagi-bagikan buat kita dan seluruh keluarga
serta kerabat dan sahabat-sahabat kita insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian bilang, wala taqulu, jangan pernah bilang, jangan bilang, liman yuqtalu fi sabilillah, liman terhadap orang, yuqtal yang terbunuh fi sabilillah dalam jalan Allah. Janganlah kalian mengatakan fi sabilillahi pada orang-orang yang telah meninggal di jalan Allah, amwat, bahwasanya mereka itu mati. Jangan bilang bahwa mereka tersebut itu mati. Kalau nggak mati terus gimana? Bal ahya'un, akan tetapi mereka itu ahya, adalah orang-orang yang hidup. Walakin, hanya saja, la tash'urun, kalian tidak menyadarinya. Walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh pasti benar-benar kami akan menguji kalian semua, bisyai'in, dengan sedikit ujian. Kami akan menguji kalian semuanya, bisyai'in, dengan sedikit. Apanya yang sedikit? Minal khauf, ujiannya yang sedikit. Berupa apa? Minal khauf, dari rasa takut, cemas, galau, gelisah, gundah, gulana. Walaju', dan juga dari rasa lapar, haus. Wanaqsin, kami pun juga akan menguji kalian dengan naqs, dikurangkan. Apanya yang dikurangi? Minal amwal, hartanya. Wal anfus, dikurangi jiwanya, artinya ada yang mati. Wassamarat, dan juga dikurangin buah-buahan, hasil panen, hasil bumi, hasil laut, gitu ya. Wabasyiris sabirin, dan basyir, berikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, as-sabirin, kepada mereka-mereka yang sabar. Siapa itu yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, alladzina, orang-orang, idza, apabila, asabat, menimpa kepada mereka, hum, asabat, menimpa, hum, kepada mereka, musibatun, sebuah musibah, qalu, mereka akan berkata ucapan yang dihasilkan dari pemahaman hati. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kita semuanya,
lillah, miliknya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita semua, ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Ulaika alaihim, ulaika, mereka itu, alaihim, di atas mereka, salawatun, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbihim, dari Tuhan mereka, warahmah, dan juga kasih sayang dari Allah. Salawat itu rahmah al-makrunah bil mahabbah wa ta'dim, kasih sayang yang diiringi dengan cinta dan pengagungan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, maka bagi mereka ada cinta kasih, ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, warahmah, dan juga ada rahmat, kasih sayang, wa ulaika, dan bagi mereka tersebut itu, wa ulaika, dan sungguhnya mereka tersebut, hum, mereka itu adalah al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mohon maaf, boleh gantian Bu Mai kitabnya? Oh, iya. Ini. Ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan sesungguhnya mereka, hum, mereka itu, al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu bunyi dari firman Allah Subhanahu wa taala bersama dengan artinya. Teman-teman sekalian saya muliakan, yuk kita bahas satu-satu. Janganlah kalian bilang bahwa orang yang sudah mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka hidup di sisi Allah, hanya saja kalian tidak menyadarinya. Jadi sekalian, saya baru pulang dari Aceh tadi malam. Di sana saya melihat ada banyak bukti-bukti kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang memang sebenarnya bagi orang-orang yang beriman itu sebenarnya nggak perlu hal-hal seperti itu. Orang dengan keimanan yang sempurna nggak perlu bukti kok. Betul apa enggak? Itu kan? Jadi saya ikut sekalian, kalau kamu masih nyari bukti, sebenarnya ya kalau masih cari pembuktian gitu ya, berarti kan masih belum benar-benar yakin. Begitu kan? Seorang anak gak nyari pembuktian kok atas cinta orang tuanya. Kalau orang tuanya beneran cinta sih, tapi gak nyari bukti atas cinta orang tuanya. Kenapa? Karena udah yakin kamu jika adalah seorang ibu yang sangat disayang sama anak-anakmu, dan kamu sangat menyayangi anak-anakmu, anak-anak gak akan cari bukti. Mama, apa buktinya mama sayang sama saya? Gak pernah dicari buktinya. Tapi seorang istri biasanya suka nyari bukti. Bukti bahwa cintamu tidak mendua. Dan ketika ditemukan bukti sebaliknya, ia pun menjadi kecewa. Orang nyari bukti itu kan karena ragu-ragu, betul nggak? Ya. Dan karena Allah tahu betapa sangat banyak hamba-hambanya yang berada dalam keraguan, Allah pun kemudian membuktikannya dengan begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, di Aceh sana itu seperti mana yang teman-teman tahu, itu kan ya, bersama dengan dahsyatnya tsunami yang datang pada waktu tersebut, kan ada masjid yang tidak terkena tsunami, bukan? Namanya masjid apa? Masjid Raya Baitur Rahman.
Saya udah sampai. Saya dulu ngirain bahwa masjid tersebut tidak roboh saja ketika terjadinya tsunami. Orang bisa bilang mungkin karena bangunan-bangunannya sangat kokoh, kan begitu? Mungkin karena desainnya sangat-sangat canggih, atau dibentuk sehingga memang tidak mudah untuk terkena hempasan tsunami. Ternyata tidak begitu, teman-teman sekalian. Karena kalau bentuknya aja, ada banyak bangunan-bangunan yang didesain lebih kuat daripada masjid tersebut, dan semuanya luluh lantak terbawa tsunami. Orang sampai kapal layar besar, nah saya juga udah lihat tuh, dari tengah-tengah lautan bisa ada di tengah-tengah kota. Luar biasa benar ya. Jadi memang bukan main-main kekuatan tsunami. Itu tuh masjid itu tuh kecil banget dibandingkan dengan tingginya ombak dan besarnya tsunami pada masa tersebut. Tapi teman-teman sekalian, ternyata bukan hanya tidak roboh itu masjid, akan tetapi air tidak masuk di dalamnya. Jadi saat terjadinya tsunami, ya, itu tuh air cuma muter-muter aja di situ, nggak bisa masuk. Dan teman-teman sekalian, bukan hanya masjid itu ternyata yang tidak rubuh dan tidak dimasuki oleh air saat terjadi tsunami. Akan tetapi ada beberapa tempat-tempat yang lain yang kemudian diketahui bahwa tempat tersebut kira-kira apa? Diskotek? Kira-kira apa nih? Saudara sekalian saya muliakan, yang ada adalah justru makamnya para wali. Nggak ada yang hancur. Makamnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Untuk Allah mau ngasih tahu, yang kamu kira hidup sebenarnya pada mati. Yang kamu kira mati, ada yang di sisi Allah, ternyata merekalah sesungguhnya yang hidup. Saudara sekalian, salah satu dari yang hidup tersebut adalah Syekh Kuala yang ada di Kuala sana itu ya. Yang karenanya kemudian beliau adalah salah satu ulama pembawa Islam di sana. Iya betul, di pinggir laut, tapi malah nggak terkena dampak tsunami itu ya. Yang karenanya universitas juga memang dikasih nama dengan nama itu kan, Unsyah ya. Unsyah itu maksudnya universitasnya Syekh itu, Syekh Kuala itu. Dan juga yang saya ziarahi kemarin, salah satu dari makom yang juga tidak terkena dampak tsunami, padahal di situ adalah daerah yang paling banyak terkena dampak tsunami. Hampir semuanya meninggal dunia. Hampir semua yang ada di kampung tersebut meninggal dunia. Makam yang saya kunjungi adalah makam dari Habib Abu Bakar bin Husain bin Al-Faqih bersama istrinya. Kuburin suami istri di situ. Jadi sekalian namanya Syarifah Fatimah binti Said Abdurrahman Aidit. Itu beliau dikuburkan, dimakamkan di situ, di sampingnya ada masjidnya. Dari jejak zaman tersebut, jadi sekalian, itu ketika terjadinya tsunami, air hanya muter-muter aja di sekeliling mereka, tidak ada yang dapat melewati air tersebut. Makam sekaligus masjid yang dibangun oleh beliau tersebut. Allah lagi mau ngasih tahu, wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kalian bilang bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup, walakin la tash'urun, hanya saja kalian yang tidak menyadarinya. Masya Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Allah mau kasih tahu gitu. Saya jadi mikir gitu kan, jika para walinya Allah, para kekasih Allah, siapa kekasih Allah? Orang yang menjalankan taat kepada Allah dengan mengikuti jalannya
Rasulullah. Kan begitu? Itu para wali. Orang yang menjalankan taat kepada Allah dengan mengikuti jalannya para nabi yang telah diutuskan pada zamannya. Pada zamannya. Jika orang tersebut aja ketika meninggal dunia itu, Allah bilang jangan kalian kira mereka meninggal dunia. Mereka hidup di sisi Allah. Bagaimana pula dengan para nabi-nabi? Betul gak? Yang ngikutin jalannya nabi aja selamat kok. Yang ngikutin jalannya nabi aja syahid kok. Yang ngikutin jalannya nabi aja kalau mati gak mati kok. Apalagi nabinya. Maka saudaraku sekalian, dari sini kita tahu kalau ada orang-orang yang melarang kita ziarah ke makam Nabi Muhammad, apalagi kalau ada orang berani-beraninya mengatakan Nabi Muhammad sudah mati, jadi gak perlu lagi diziarahi. Ngapain lagi kalian berdiri saat mengucap salam kepada Nabi? Nabi sudah mati, gak bakalan bisa juga jawab salam kamu. Wah, ini nih, kita gak tahu nih Al-Quran dia Al-Quran apa? Al-Quran KW. Sebab di Al-Quran yang kita baca, yang turun kepada Nabi, yang Allah janjikan untuk terjaga sampai akhir masa, Allah bilang janganlah kalian sangka, janganlah kalian bilang bahwa orang yang mati mengikuti jalannya Nabi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian sangka mereka mati. Karenanya saudaraku sekalian yang saya muliakan, adalah merupakan hal yang penting bagi kita untuk datang kepada orang-orang yang hidupnya di atas muka bumi membuat kita lebih hidup, yaitu para ulama. Membuat roh kita lebih hidup, bukan begitu? Ini yang mendidik, membesarkan kita, teman-teman saudaraku sekalian. Ketika kita hidup di dunia dengan menghadiri majelis-majelis para ulama, menghidupkan jiwa. Dan pula saudaraku sekalian, adalah penting bagi kita untuk menziarahi orang-orang yang hidup mereka tidaklah hidup, yang mati mereka tidaklah mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah. Mereka hidup, hanya saja kalian tidak menyadarinya. Begitu katanya. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian aja gak menyadari. Dari sini teman-teman saudaraku sekalian, kita tahu bahwasanya nilai manusia itu satu sama lain gak sama. Kan gitu ya? Nilai manusia itu satu sama lain gak sama. Ada orang yang hidup tapi sejatinya mati. Ada orang yang mati tapi sejatinya hidup. Maka teman-teman saudaraku sekalian, ini kita nih sekarang lagi dikasih kehidupan. Kita lagi dikasih kehidupan. Harapannya kita mati pun dianggap gak mati, tetap hidup harapannya. Tapi sekurangnya sekali lagi, jangan jadi orang mati di saat sedang hidup. Kan begitu? Siapa tuh yang mati walaupun dia sedang hidup? Teman-teman sekalian, kalau ngelihat orang yang lagi pakai narkoba, coba lebih mirip orang mati apa lebih mirip orang hidup? Hah? Lebih mirip orang mati apa lebih mirip orang hidup? Orang mati loh. Kasihan bener, gak nyadar sama apa-apaan. Siapa lagi orang yang hidup kayak orang mati? Orang gila. Betul apa enggak? Orang gila, orang hidup tapi orang kayak orang mati. Hidup sih mereka, tapi kan kayak gak hidup tuh. Dia hidup dalam imajinasinya sendiri. Ada yang merasa dirinya polisi, pakai seragam polisi. Ada yang merasa dirinya siapa gitu kan? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari kegilaan-kegilaan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ada loh teman-teman sekalian,
pondok pesantren khusus buat orang gila. Jadi di tesnya kalau bisa jawab malah nggak masuk pondoknya. Iya kan? Gitu ya, dicek. Nama kamu siapa? Fulan bin Fulan. Dari mana? Dari Tebet. Presidennya siapa sekarang? Jokowi. Oh, nggak masuk. Begitu ditanya gitu kan, presiden kamu siapa? Soekarno kayaknya. Masuk. Begitu ya. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, tuh ada tuh rumah sakit itu seorang gila. Jadi kiainya, syekhnya, kalau manggil muridnya nggak namanya Syekh Siti Jenar. Ada yang bangun merasa dirinya Syekh Siti Jenar. Sunan Gunung Jati, ada yang bangun tuh, rasa dirinya Sunan Gunung Jati. Ada yang satu nggak bangun-bangun, panggil ini, panggil itu, nggak bangun-bangun juga. Kalau kamu siapa? Malaikat Jibril. Ternyata dia Lia Eden ya. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, ini orang hidup tapi mati. Siapa lagi tuh orang hidup tapi mati? Orang yang lupa sama tujuan hidupnya. Kayak mati aja dia. Lupa dikasih tujuan hidup buat apa. Jadi dia tidak melaksanakan tugasnya. Disuruh beriman sama Allah, disuruh ibadah sama Allah, hidupnya gak ada tujuannya. Mereka adalah orang-orang yang hatinya mati, badannya aja yang hidup. Jangan sampai kita menjadi salah satunya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah jadikan hidup dengan sehidup-hidupnya, gitu ya. Jangan sampai kita mati di dalam kehidupan kita sendiri ini. Sehingga sekalian, nah orang-orang dengan tingkat kehidupan yang paling berkualitas, mereka hidup lillah wa fillah. Mereka hidupnya karena Allah, fillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidupnya paham bahwa saya hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia makan karena Allah, dia tidur karena Allah, dia berjalan karena Allah, dia mengerjakan suatu karena Allah. Pakai baju bukan cari yang paling cakep, tapi karena Allah. Dia berdandan karena Allah. Berdandan karena Allah gimana? Istri yang bersolek di hadapan suami, kalau mau kondangan malah dihapus-hapusin solekannya. Tapi kalau dia di rumahnya bersama suaminya, tuh biar seneng suami ngelihatnya, begitu kan ya? Sampai dari keseringannya pakai lipstik, suami nggak tahu warna bibirnya sebenarnya apa. Nggak begitunya juga kali ya. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, dia berdandan karena Allah. Mau hadir pengajian, mau ngajar, dandan dulu pakai lipstik. Kenapa gitu? Biar yang lihat seenggaknya nggak kirain lagi sakit. Begitu kan? Jadi sekalian saya muliakan, lillah, dia hidupnya karena Allah. Dia menikah karena Allah. Dia menjomblo karena Allah. Jadi jangan salah. Kalau orang bisa menikah karena Allah, orang juga seharusnya bisa menjomblo karena Allah, gitu. Kalau kamu mikir hanya orang yang menikah yang bisa karena Allah, berarti kalau menjomblo nggak bisa karena Allah, kamu jadinya belum sempurna jadi hamba kalau masih jomblo juga. Nah itu kamu harus bilang bahwa saya kalau nanti menikah, saya akan menikah karena Allah. Dan sekarang saya masih menjomblo, yarhamukillah, juga karena Allah. Gitu ya. Sama halnya dengan ketika kita sholat karena Allah, ketika kita meninggal sholat di saat mens juga karena Allah. Kan begitu?
Semuanya kita lakukan karena Allah, teman-teman sekalian. Bukan hanya sholatnya yang kita lakukan karena Allah. Ninggal sholat di saat mens, menjamak sholat di saat memang diperbolehkan karena sedang safar. Kita melakukan semuanya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita puasa, lapar karena Allah. Ketika kita nggak berpuasa pada hari raya Idul Adha, 3 hari tasyrik, atau pada hari-hari biasa di mana kita nggak berpuasa, kita juga makan karena Allah. Laparnya karena Allah, kenyangnya karena Allah, tidurnya karena Allah, jaganya karena Allah. Semuanya dilakukan karena Allah. Nah, orang-orang dalam tingkatan tertinggi, lillah wa fillah. Fillah gimana? Fillah itu artinya jalanin sesuai dengan aturannya Allah. Dia makan karena Allah dengan caranya Rasulullah. Fillah itu namanya. Ya, di jalannya Allah SWT. Cara makannya sesuai, cara tidurnya sesuai, cara bergeraknya sesuai, cara berpakaiannya sesuai. Kalau dia menikah, cara menikahnya sesuai. Kalau dia menjomblo, cara jomblonya sesuai. Ini cara jomblo yang sesuai syariat kayak gimana? Jomblo yang gak pacaran dan jomblo yang bahagia. Jangan jadi jomblo yang ngenes. Itu gak filah namanya tuh. Tinggal sedih mulu kapannya saya dilamar. Sampai kalau dapat undangan dari teman-teman gak ada yang dihadirin. Hati remuk redam. Tuh gak filah teman-teman sekalian. Punya anak, dibesarkan anaknya fillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya anak karena Allah. Enggak punya anak karena belum diberi juga lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia jalankan semua jalan kehidupannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, sambil selalu bahagia. Teman-teman saya sekalian, ingat, kebahagiaan adalah hak segala bangsa. Maka jangan lupa untuk bahagia. Cukup penyebab kebahagiaanmu adalah Allah telah memilihmu sebagai hambanya. Alhamdulillah. Udah cukup penyebab kebahagiaan bahwa kita telah dipilih Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang telah diberi seindah-indah jalan, yang dari indah jalannya sampai kamu mati aja kamu bisa tetap senantiasa hidup. Masya Allah, Masya Allah. Di atas muka bumi loh. Di atas muka bumi. Kalau di dalam alam kubur, di alam barzah, semuanya memang hidup di alam barzah. Tapi di atas muka bumi ini loh, ada orang-orang yang jasadnya sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Akan tetapi mereka tetap bisa menjaga tempatnya, bisa hidup, tahu siapa yang datang dari orang-orang kepadanya, paham siapa yang berkunjung padanya. Nah itu seperti itu para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kepada mereka kita diperintah untuk datang berziarah. Jadi kalau ditanya apa hukumnya ziarah? Sunnah. Tapi lihat-lihat dulu kepada siapa. Hukumnya ziarah itu teman-teman saya sekalian, ziarah kubur ya yang saya maksud ya. Ziarah kubur. Apa hukumnya berziarah? Bisa haram. Bisa haram juga hukumnya berziarah. Kalau kamu datang berziarah buat acara mistik-mistikan. Ada orang-orang yang kalau mau bikin ritual sihir itu pergi ke kuburan. Ya. Nah kalau kayak begitu modelnya, dia pergi ke kubur gitu untuk melakukan ritual-ritual sihir, tuh hukumnya adalah haram teman-teman sekalian. Nah biasanya yang dikunjungin adalah makamnya perampok waktu hidup, makamnya orang-orang yang paling diturunkan setan paling banyak di situ ya. Diturunkan laknat paling banyak, naudzubillah min dzalik. Gitu kan? Ada lagi yang ziarahnya hukumnya enggak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukumnya makruh. Gimana tuh? Ziarah ke kubur orang-orang yang dimurka Allah Subhanahu wa taala atau enggak makruh juga sih ya.
Ziarah yang makruh adalah ziarah yang kamu lakukan dapat menimbulkan fitnah. Misalnya kamu pergi berziarah ke makam orang tuamu. Oh, makruh ya? Enggak makruh sebenarnya. Tapi kalau kamu di saat berziarah itu, kamu kemudian jamnya jam 12 malam, bawa payung warnanya hitam, gitu ya. Nah ini nih, hukumnya jadinya makruh teman-teman saya sekalian. Kenapa? Karena membuat fitnah di masyarakat. Siapa itu? Ziarahnya sih ke makam suaminya, tapi dia jamnya 12 malam pakai payung pula, padahal nggak hujan, pakai kacamata hitam, pakai semua serba hitam-hitam. Nah, itu kan bisa menimbulkan fitnah. Atau ziarahnya sih ke kubur orang tuanya, begitu ya, untuk mendoakan orang tuanya. Akan tetapi dia ziarahnya itu di waktu siang juga nggak masalah sebenarnya, di waktu yang nggak jadi soal. Akan tetapi di depan kuburnya tersebut dia melakukan hal-hal yang membuat ziarahnya hukumnya makruh. Nangis-nangis yang berlebihan, apalagi kalau sampai kayak merintih-rintih di depan kubur, begitu kan ya? Karena nggak ini gitu, nggak tahan dengan kesedihan ditinggal orang tuanya. Nah, ziarah yang model-model seperti itu hukumnya menjadi makruh. Selebihnya ada ziarah yang boleh-boleh aja, gitu ya, mubah hukumnya. Kapan tuh ziarah yang hukumnya mubah? Itu ketika kamu pergi ke tempat orang tuamu, misalnya gitu, di waktu yang boleh, begitu kan ya? Dan kamu pun melakukan hal-hal yang baik-baik aja. Nah, itu hukumnya adalah mubah. Tapi yang kamu lakukan di dalamnya bisa menjadikan hukum ziarah tersebut menjadi sunnah ataupun makruh, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kamu depan makamnya kamu baca Fatihah, kamu baca Yasin, kamu baca zikir, kamu baca doa, hukumnya menjadi sunnah. Tapi kalau di depan kuburnya tersebut kamu menangis-nangis, merintih-rintih, meratap-ratap, maka hukum ziarahnya menjadi makruh. Nah, teman-teman saya sekalian, ada hukum ziarah yang sunnah. Apa tuh? Berziarah ke makam para nabi ataupun berziarah ke makam para wali. Itu hukumnya teman-teman saya sekalian menjadi sunnah. Kenapa? Sebab dengan kamu berziarah, tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat, dan juga membuat kalian bisa mengerti banyak tentang hal-hal yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentang kebaikan-kebaikan. Masya Allah teman-teman saya sekalian, cobain aja, sering-seringlah datang berziarah ke makam para wali. Kamu akan mengerti apa yang saya sampaikan ini, dan kamu pun akan faham makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian kira bahwa orang yang mati di jalan Allah, orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Sama halnya dengan kalian datang kepada seseorang yang soleh, orang yang kamu muliakan, orang yang ilmunya Masya Allah, orang yang keadaannya Masya Allah menjadi panutan. Kamu kalau datang di saat mereka hidup, datang keluarnya gak pernah sia-sia teman-teman saya sekalian, bukan begitu? Pulangnya Masya Allah, hati yang asalnya tadi gelisah jadi senang, kan begitu ya? Yang asalnya lagi ragu-ragu jadi lagi bingung, pulang-pulang jadi mantap hatinya, jadi enak hatinya. Yang asalnya lagi dalam keadaan gelisah jadi tenang hatinya. Itu seperti itu ketika kita datang kepada orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tercinta di sisi Allah di saat mereka masih hidup. Nah, ketika di saat mereka sudah meninggal dunia pun juga kurang lebih rasanya sama. Sedikit sekalian saya muliakan, rasanya juga kurang lebih sama.
Begitu kan? Makanya kalau datang berziarah, anggap seperti yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka hidup kok, kata Allah, bal ahya. Mereka hidup. Jadi tanamkan rasa yang seperti itu dalam hatimu. Mereka hidup. Kalau mereka hidup, apa nih yang kira-kira kamu akan sampaikan? Datang berziarah ke makam Nabi. Mohon maaf teman-teman sekalian, saya sering sampaikan kepada orang yang sedang bersama dengan saya, pergi ziarah ke makam Rasulullah misalnya, atau pergi ziarah ke makam para wali misalnya gitu. Kalau kamu berziarah ke makam Nabi Muhammad alaihissalam, mohon maaf saudara sekalian, adalah penting bagimu untuk sholat di Raudhah, tapi tidak sepenting kamu bermuajahah dengan baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Sementara yang orang-orang selalu sampaikan kan ya, sholat aja 2 rakaat di Raudhah, sholat aja 2 rakaat, habis itu keluar. Bahkan di saat kita mau menghadapkan diri kita ke makam Nabi Muhammad, mereka bilang kiblatuna, kiblatnya ke arahnya sana, jangan ngadep sini, jangan ngadep sini. Sampai saya pernah dengan telinga saya, rasanya saya kalau nggak karena adab kita di rumah Nabi Muhammad alaihissalam, rasanya pengen saya samperin gitu. Ya Allah, kok kamu bisa-bisanya ngomong seperti itu? Tidak sayangkah kamu terhadap dirimu gitu? Teman-teman sekalian, ada gitu yang bilang ngadepnya ke sana, kiblatnya ke sana, jangan ngadep ke sini, Nabi Muhammad udah mati. Wow, luar biasa. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, nggak gitu modelnya. Nabi Muhammad apalagi sebagai Sayyidus Syuhada, sebagai pemimpin para syahid. Syahid itu kan orang yang menjadikan hidupnya buat Allah. Dan menurutmu siapa yang lebih daripada Nabi Muhammad alaihissalam? Syahid itu adalah orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Kan begitu ya? Nabi Muhammad adalah Nabiyus Syuhada, nabinya para syahid. Nah, jika orang yang mati syahid aja di jalan Allah, jangan kalian sangka mereka mati, mereka hidup di sisi Allah, patah lagi Nabi Muhammad. Maka kalau kamu datang berziarah kepada Nabi Muhammad, kalau keburu buat sholat silakan, nggak keburu buat sholat nggak apa-apa. Mohon maaf, nggak penting sholatnya dibandingkan dengan sholat di Masjidil Haram misalnya. Saya nggak lagi bilang sholat nggak penting ya teman-teman saya sekalian. Maksud saya ada yang aham minal muhim. Sholat penting, tapi ini jauh lebih penting. Apa itu? Bayangkan Nabi Muhammad ada apa yang kira-kira akan kamu sampaikan padanya? Apa yang kamu akan sampaikan padanya? Maka sekalian saya muliakan, saat kamu datang berziarah ke makam Nabi, bahkan dari mulai awal masuk ke kota Madinah, datang ke kotanya Nabi Muhammad alaihissalam. Nah tuh hati kondisikan, hati rapikan, hati hadirkan Nabi. Jangan sampai kamu datang padanya, akan tetapi lebih pantesan diusir daripada diterima. Sebab ketika kamu datang padanya, kamu dianggap sebagai tamu. Tamunya Nabi Muhammad alaihissalam. Orang yang bahkan di Madinah kerjaannya berbuat dosa, kerjaannya ngomongin orang, kerjaannya berbuat kerusakan, kerjaannya nyakitin hati orang. Bahkan ada yang di sana-sana nyopet, kan gitu ya, ambil duitnya orang gitu. Ada loh, suami istri di Mekah, di Madinah kerjaannya berantem aja. Ini yang seperti ini teman-teman sekalian, kira-kira pantesan diterima apa pantesan ditolak? Kamu loh yang bilang. Masya Allah. Kondisikan hati, kondisikan hati. Dari mulai masuk Madinah sampai kalau ziarah ke makam Nabi, masuk Masjidil Nabawi, hatimu kondisikan. Menuju ke makam Nabi, dan nggak usah pakai acara desek-desekan, sikut kanan, sikut kiri, kan begitu ya? Jangan, Nabi di depanmu, jangan kamu kira nggak lihat, jangan kamu kira nggak menatap, jangan kamu kira tidak menyaksikan. Bal ahya, kata Allah. Hidup mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka, bal ahya, mereka hidup, teman-teman sekalian, menyaksikan. Nah, itu enggak usah Nabi Muhammad. Orang yang mati di jalan Allah aja kayak begitu, patah lagi Nabi kita Muhammad alaihissalam.
Kayak apa sedihnya coba Nabi Muhammad ngelihat orang-orang desek-desekan di sekitarnya. Apalagi pakai sikut sana sikut sini. Oke, orang lain boleh, tapi kamu jangan. Kan begitu ya? Saya tuh Ustazah sebenarnya gak kepengen nyikut sana sini, tapi saya disikut Ustazah. Ada tuh orang. Ya Allah, sampai geli gitu ya Allah. Saya ngeliat yang aneh-aneh depan makamnya Nabi, saya bilang, Rasul maafin ya, emang kayak begini nih masih ini tingkahnya nih. Maaf Rasulullah, maaf gitu. Masya Allah, Masya Allah, nih umatmu nih modelnya kayak begini. Saya mewakili mereka, wahai Rasul, maafkan mereka semuanya. Ya Allah, ada gitu yang sholatnya dari gak kepengen digangguin sama orang-orang, kakinya lebar bener. Dilebarin kakinya sampai gak mau ada orang desek-desekin dia. Ya Allah, ya Allah, Insya Allah. Jadi demikian teman-teman sekalian saya muliakan. Bayangin kalau Nabi Muhammad masih hidup, kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Ucap salam dong. Kan gitu ya? Maka kita pun datang ucap salam yang paling penting. Assalamualaikum ya Rasulullah, tolong terima Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu. Ucap salam aja. Munajat aja. Gitu kan? Munajat aja. Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Gitu kan? Atau istighfar yang lain. Kita bilang, ya Rasulullah, liatin saya, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa saya. Syafaatmu wahai Rasul, liatin saya wahai Rasul, jangan tolak saya wahai Rasul. Demikian pula dengan ketika berziarah kita di makamnya para wali. Teman-teman sekalian, ketika kita berziarah ke makamnya para wali, banyak sering ada pertanyaan gini, Ustazah, gimana ya? Takutnya kan jadi kayak nyembah kuburan. Nih, saya mau ngasih tahu, ya. Yang kita lakukan ketika berziarah adalah berdoa. Kan begitu? Berdoa itu artinya adalah meminta. Berdoa kan kita minta nih. Yang namanya musyrik adalah meminta kepada selain Allah. Itu musyrik. Memang nih agak-agak jadi tipis nih. Saya kasih tahu sekarang biar teman-teman nggak bingung. Ada berdoa ada berdoa kepada, meminta kepada, gitu kan? Ada meminta di, maksudnya tempatnya gitu ya. Ada berdoa atau meminta ke, ada meminta dengan. Nah, sekarang yang meminta ke itu dia yang haram. Bahkan bukan hanya haram tapi musyrik. Sedikit sekalian, kita bilang sama yang ada di kuburan, wahai Habib Fulan, misalnya, wahai Syekh Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai Datuk Fulan, wahai Mbah Fulan, berikan kepada saya kekayaan yang membuat saya jadi diterima lamarannya kepada Fulan. Atau kalau perempuan, wahai Fulan, wahai Syekh Fulan, tolong berikan kepada saya kekayaan yang membuat saya jadi dilamar sama si Fulan. Karena dia itu ganteng tapi nyarinya perempuan kaya. Kalau kayak gitu masalahnya, kamu telah musyrik. Itu sih sebenarnya nggak usah sama yang meninggal dunia, sama yang hidup juga bisa menjadi penyebab kemusyrikan. Kalau kamu mengakui atau berkeyakinan bahwa dia memiliki sesuatu tersebut dengan dirinya, bukan dari sesuatu yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu ya? Datang kepada makamnya salah satu waliullah misalnya, atau salah satu dari siapalah yang makamnya diziarahin, kemudian dibilang kayak gini, Mbah, tolong ampuni saya ya Mbah. Yang punya ampunan cuman satu, namanya masukkan saya kepada surga Mbah. Lah, dia gak punya surga teman-teman sekalian. Bahkan kepada